Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kembali diguyur hujan, permukiman di sejumlah lokasi di Seram bagian timur dilanda banjir. Terima bantuan keluarga harapan, warga pedalaman Seram bagian barat merasa terbantu. Buka Sasi, tradisi masyarakat Kaibobo Seram bagian barat untuk menjaga kelestarian alam masih terus diwariskan hingga saat ini. Program makan bergizi gratis kembali digelar di Kabupaten Seram bagian barat. Kali ini digelar di Sekolah Dasar Negeri Dusun Pulau Osi, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat. Tercatat ada sekitar 103 siswa mendapat jatah makan bergizi gratis. Setelah dibagikan satuan pelayanan pemenuhan gizi, menu berisi nasi putih, daging, sayuran hingga buah langsung dinikmati para siswa. Para siswa-siswi mengaku senang dengan program pemerintahan Prabowo Gibran ini karena mereka diberikan makanan bergizi secara gratis. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto di mana telah mengadakan program makanan bergizi gratis di mana para siswa merasa senang karena setiap hari sudah mendapatkan makanan bergizi gratis di mana siswa sendiri sudah tidak mengeluarkan uang jajan. Semoga MBG ini berlanjut terus. Walaupun Bapak misalnya ke depan sudah tidak menjadi presiden lagi, tetapi MBG-nya harus tetap dilanjutkan. Pemda dan SPPG mengklaim ribuan siswa di Seram bagian barat telah mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis. Diharapkan program MBG dapat menjangkau lebih banyak anak-anak, termasuk ibu hamil dan balita yang memerlukan asupan gizi tambahan agar seluruh anak Indonesia mendapat gizi seimbang setiap hari untuk tumbuh cerdas, kuat, dan sehat. Dito dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian barat. Sekolah Dasar Negeri Sumit Pasinaro, pedalaman di Kabupaten Seram bagian barat yang rusak parah belum kunjung diperbaiki. Padahal sejumlah ruangan kelas, lantai, dinding, atap, serta plafon sekolah ini rusak begitu parah. Bahkan jika hujan mengguyur, lantai gedung sekolah ini tidak luput dari genangan air. Kondisi ini sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Sumit ini. Nah, dilihat sendiri, dipantau sendiri kondisi bangunan yang seperti begini. Ya, kalau memang dianggap layak ya layak, tapi kalau tidak dianggap layak ya sudah. Sebenarnya ini sudah harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebab anak bangsa ini tidak mungkin mendapatkan pelayanan yang terbaik di sini. Kalau hujan, kita tidak bisa belajar dengan baik. Total siswa yang belajar di sini berjumlah 94 orang. Guru serta siswa mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki sekolah ini agar pendidikan daerah pedalaman berjalan lancar. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian barat. Ratusan warga pedalaman Kabupaten Seram bagian barat mengantre untuk mengambil bantuan sosial program Keluarga Harapan di gedung Balai Pertemuan. Ratusan warga yang mengantre bantuan ini merupakan keluarga penerima manfaat dari berbagai lokasi di Kecamatan Elpa Putih Pegunungan, Seram bagian barat.
Uang yang diterima bervariasi mulai dari Rp900.000 sampai Rp3 juta per orang. Pemerintah Provinsi Batong dengan jalan, kami mungkin sampai ke ketemu kampung, tapi sudah cukup, susah rasa, senang. Hari ini penerimaan bantuan ini, Mama rasa bagaimana? Rasa senang sekali dari pemerintah. Berterima kasih karena pemerintah Provinsi Batong uang, walaupun banyak tapi cukup kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak, kebutuhan sekolah. Mau dapat bantuan apa ini? Bantuan PKH, bantuan bansos. Ini dapat bantuan apa nih, Mam? Tahun ini PKH, bansos. Mau sudah dapat tuh berapa kali dapat? Tiga. Biasanya dapatnya berapa, Mam? Pertama yang ambil di Some 1.550.000. Kemarin di sini 1.200.000. Tadi ini kita berapa? Hari ini Ketua akan melakukan penyaluran bansos di Kecamatan Elko Putih bagi 418 KPM dengan jumlah anggarannya sebesar Rp878.400.000. Nah, ini bagi penerima bansos PKH, sembako ditambah dengan BLT desa. Jadi hari ini serempak akan dilakukan. Harapannya bantuan ini dia dapat meningkatkan taraf hidup, dapat menunjang kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, pemenuhan gizi dan sebagainya, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh keluarga penerima manfaat, sehingga ke depan harapan pemerintah pusat untuk berharap supaya muncullah generasi emas itu dapat terwujud. Warga penerima manfaat bantuan sosial ini merasa senang dan terbantu untuk mengatasi kesulitan hidup saat ini. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Seram bagian Timur mengakibatkan 5 lokasi di Kota Bula terendam banjir. Kelima lokasi ini yakni Desa Bula, Kampung Wailola, Desa Limumir, serta Desa Tansi Ambo. Khawatir keselamatan jiwa, puluhan keluarga mengungsi ke rumah tetangga. Tak hanya keempat desa ini, Desa Sesar Seram bagian Timur juga terdampak banjir usai hujan deras mengguyur kawasan ini. Meski begitu, warga di sini tetap memilih bertahan di rumahnya dengan alasan keamanan harta bendanya. Banjir di sini kalau umpamanya hujan itu sudah lebih dari 1 hari, maka terjadi hal-hal seperti begini. Itu 1 hari itu dari 1 sampai 2 hari, kira seperti itu, Pak. Tadi mereka sudah sampaikan ini buat kami pemerintah desa untuk bisa catat nama-nama yang saat ini korban banjir, untuk bagaimana nama-nama untuk bisa kita kirim ke sana untuk bantuan dari pemerintah daerah buat mereka. Selain karena faktor curah hujan tinggi, banjir disebabkan meluapnya gorong-gorong, ditambah mampetnya selokan akibat sampah. Mencermati cuaca buruk yang masih terjadi di Seram bagian Timur, warga yang tinggal di lokasi rawan bencana diminta waspada guna keselamatan jiwa. Babang Sohilau dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Timur.